Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan coba buat project ball launcher. Projectnya mirip dengan project game Angry Bird ya, game yang berbasis dua dimensi. Coba kita buka aplikasi Unity Hub-nya. Unity Hub-nya sudah terbuka, kemudian kita klik New untuk membuat project baru. Di project name kita tulis nama projectnya Ball Launcher. Nah, lokasinya itu terserah kalian. Kalau saya di D, kita bisa klik di sini. Ada di D. Coba di D, kalau ada folder Unity project ataupun kalian nggak ada, kalian bisa buat sendiri. Saya mau simpan project Unity, semuanya ada di folder Unity project. Kemudian pilih select folder. Dan template-nya, karena kita membuat game berbasis dua dimensi, maka kita pilih template yang 2D. Kemudian kita klik create. Kita tunggu sampai project-nya berhasil dibuat. Project-nya sedang dibuat oleh aplikasi Unity. Kita tunggu sampai progress bar yang warna hijau ini penuh sampai di ujungnya ya. Kita tunggu saja. Nah, ini project-nya sudah selesai dibuat, maka akan tampil tampilan utama dari Unity. Kemudian untuk membuat game ball launcher kita perlu sebuah inputan untuk membaca sentuhan, baik itu menggunakan tangan maupun menggunakan mouse. Kita perlu namanya package manager. Kita bisa akses di menu Windows. Ada yang namanya package manager, kita klik. Nah, di sini bakal muncul package-package yang kita perlukan nantinya. Nah, untuk membaca inputan itu kita perlu namanya input system. Input system, sebentar ya, input system. Nah, seperti ini. Input system. Kita cari yang namanya input system. Kalau memang input sistemnya tidak nampak di package manager, di atasnya di package in project, itu kita ubah dulu ke dalam Unity registry supaya ada yang namanya input system. Nah, di sini kalian bisa tunggu dulu karena dia sedang merefresh package-nya ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul semua package-nya. Jika memang kalian ingin cari yang namanya input system, di sini ada. Kalau memang susah, kalian bisa cari di sini di bagian searching. Kita inputkan input system. Nah, dia sudah muncul di sebelah kirinya. Kita klik install. Kita tunggu. Nah, package-nya sedang diinstal. Kita tunggu sampai selesai dan nantinya project-nya akan restart, aplikasinya akan ditutup sementara, kemudian dibuka lagi. Maka installnya sudah berhasil. Kalau sudah berhasil diinstal, tombol di bagian remove ini, awalnya kan tadi tulisannya install. Kalau sudah berhasil maka dia berubah menjadi remove. Nah, kalau muncul warning seperti ini, kita klik yes aja. Kita tunggu. Nah, di sini aplikasinya keluar sendiri ya. Dia merestart aplikasinya dan masuk kembali ke project yang pertama kali kita buat. Nah, di sini input sistemnya sudah berhasil. Kemudian kita perlu atur dulu supaya dia bisa terbaca sentuhan tangan kita nanti di layar HP ataupun mouse kita. Di menu Windows kita pilih menu analisis, kemudian kita pilih input debugger. Nah, di sini supaya bisa membaca sentuhan jari, pada device cuman ada keyboard dan mouse. Kita pilih option. Kita pilih simulate
touch input from mouse or pen. Jadi dia mengaktifkan input yang berupa touchscreen, ya, kita close. Nah, kemudian kita perlu juga sebuah tampilan simulator yang berbentuk handphone, ya. Kalau seperti ini kan di tab game cuman seperti layar biasa, dan kita bisa atur juga sini aspeknya berapa pixel. Biasanya untuk handphone ataupun layar komputer itu 1920 kali 1080 pixel Full HD. Kita pilih seperti ini bisa. Tapi untuk mensimulasikan ke dalam handphone kita perlu package yang baru. Kita pilih Windows, kemudian Package Manager. Kita kembali cari namanya. Coba kita tunggu. Namanya Device Simulator. Nah, kira-kira seperti ini, tapi tidak muncul, tidak ada hasil, no result for Device Simulator di samping kirinya. Maka oleh karena itu, kita harus men-setting dulu di bagian bola bergerigi yang namanya Advanced, kita klik, kemudian kita pilih Advanced Project Setting. Nah, di sini kita harus mengaktifkan di Package Manager, ya. Kita aktifkan Enable Preview Package. I understand. Kemudian show dependencies. Nah, kita close. Nah, ini masih belum muncul karena kita coba refresh di sini sampai dia muncul, ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ya, device simulatornya muncul, kita langsung instalkan saja. Kita tunggu dulu sampai dia package-nya berhasil di refreshing. Langsung saja kita install. Kalau sudah berhasil di refreshing, kita install. Kita tunggu karena dia memang mendownload dulu dan mengimpor paketnya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, tombol installnya menjadi remove. Ini sudah selesai. Jadi kita perlu mengaktifkan device simulatornya. Kita klik di Windows, kemudian di General, ada yang namanya Device Simulator. Apabila masih belum muncul, berarti masih belum berhasil menginstal package Device Simulator. Nah, jendela baru akan muncul setelah berhasil. Kemudian kita pindahkan, kita sejajarkan dengan tab game. Nah, ini adalah simulasi untuk handphone, ya, tab. Tapi di sini bisa kita pilih ukurannya. Misalkan saya pilih Samsung S8. Nah, saya suka dengan tampilan seperti ini. Kemudian saya rotasi ke kiri. Nah, di bagian sini kita bisa buatkan sebuah objek baru, sprite, square. Nah, dia berada di tengah. Kemudian kita pindahkan ke samping. Nah, ini kan tampilan untuk Samsung S8. Tetapi kalau kita pilih ke bagian handphone yang ukurannya agak kecil dibandingkan Samsung S8, misalkan Xiaomi Redmi 4, itu perseginya ataupun square-nya akan menghilang karena beda resolusinya. Nah, kalau kita pindahkan, misalkan kita pindahkan lagi, dia pas di samping ini handphonenya, kita rubah lagi ke Samsung S8, dia agak masuk ke dalam lagi. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan menggunakan device simulator dan input system. Sampai jumpa di video berikutnya.